selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Taurus ya di bulan Juli 2025. Apa aja yang akan terjadi di Julinya kamu Taurus. General reading Taurus Juli 2025, oke? Dan seperti biasa coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya para Taurus di sini. Taurus Juli. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, Taurus, langsung aja ya. Gimana kehidupan Taurus di Juli? Yang pertama kita akan cek dulu situasi dan kondisinya Taurus di Juli ya. Aku lihat dalam situasi dan kondisi seorang Taurus di Juli ini sepertinya ada hal-hal yang akan berjalan dengan penuh harmoni ya. Wow, segala sesuatunya berjalan mengikuti harmoni, terkoneksi, penuh dengan kesepakatan, penuh dengan apapun bentuknya seperti penyatuan, ngeblend banget, terkoneksi banget. Jadi apa-apa kayak berjalan dengan baik di sini ya. Terutama mungkin hubungan-hubungan dengan orang sekitar kamu ya, orang-orang terdekat kamu. Kayak semuanya penuh dengan harmoni ya. Semuanya berjalan dengan harmonis kehidupan Taurus di Juli. Bagus ya. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di Juli? Kalau aku lihat salah satu faktornya di sini adalah tentang jiwa otoritasnya kamu ya. Semakin kamu mencoba untuk menunjukkan tentang otoritas kamu, semakin kamu menunjukkan tentang kontrol yang kamu miliki atau berlebihan dalam mengatur sesuatu ya, itu akan ngebuat situasi kamu jadi kurang oke di bulan Juli. Karena apa? Karena itu bisa kayak ini loh ya, mengubah harmoni atau kayak mengacak atau mengganggu harmoni yang sudah terjadi di Juli nanti ya. Karena pada dasarnya dalam hubungan siapa sih yang mau terlalu diatur-atur gitu ya, dalam hubungan apapun lah di sini ya, kalau aku lihat gitu. Jadi semakin, kecuali ketika kamu mencoba untuk mengontrol kehidupan kamu sendiri nggak masalah, kan semakin baik. Tapi kalau kayak kamu terlalu banyak mengatur tentang hal-hal yang berada di luar dirimu ya, maka itu akan mengganggu harmoni. Oke. Lalu yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya kalau aku lihat Taurus ini banyak kelimpahan di dalam kehidupan seorang Taurus gitu ya. Banyak kelimpahan yang kamu peroleh di sini, banyak hal-hal yang berjalan secara alami gitu ya. Tanpa dibuat-buat gitu, sesuatu yang berjalan dengan natural. Terus juga kamu banyak terkait dengan figur ibu ya, dan hal-hal kreatif lainnya juga. Kalau aku lihat Taurus banyak terkait dengan hal-hal kreatif sebelumnya, sehingga di bulan Juli kamu masih akan berkutat dengan hal-hal ini ya. Kelimpahan yang kamu punya yang akan hadir ke kamu di Juli ini masih berkaitan dengan tadi ya, ada figur ibu, hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas tadi, dan segala sesuatu yang berjalan natural tanpa dibuat-buat. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Taurus. Harapan Taurus bahwa di Juli ya, kamu berharap segala sesuatunya di sini akan berjalan kayak tanpa banyak omon-omon gitu. Kayak apapun seharusnya nggak perlu banyak omon-omon lah di Juli ini. Apapun yang mau dilakukan, tindakan, keputusan buat ya lakukan keputusannya ya, dibuat dan dilakukan, nggak usah banyak omon-omon gitu. Karena aku lihat kamu agak malas dengan orang yang banyak omon-omon di Juli nanti gitu. Itu harapan kamu ya, bahwa segala sesuatu yang bisa dilakukan tanpa omon-omon doang. Sedangkan ketakutannya kamu, bahwa kamu takut menjadi apa ya, seseorang yang kayak memiliki rasa tertekan yang berlebihan ya, terutama terhadap hal-hal yang akan kamu tuju. Merasa tertekan dengan target, pencapaian, dan kamu takut juga terhadap hal-hal yang dirahasiakan di belakang kamu dari partner, terkait dengan partner
pasangan sama ya, kerjasama. Kamu takut ada hal-hal yang dirahasiakan aja di belakang kamu di sini, sehingga membuat kamu jadi kehilangan center ya, takut kehilangan kepercayaan kayak gitu. Lalu di kartu yang kelima itu ketakutannya. Next stepnya di bulan Juli gimana Kak untuk Taurus? Aku lihat akan ada hal-hal yang kamu tinggalkan di Juli nanti demi kamu bisa mendapatkan suatu jalan yang baru di kehidupannya kamu. Karena mungkin di kehidupan kamu yang sebelumnya kamu banyak memperoleh kekecewaan, sehingga kamu kayak memutuskan gitu ya, ya udahlah aku pilih jalan baru, kehidupan baru yang lebih baik, dan akan aku tinggalkan hal-hal yang dulunya pernah mengecewakanku kayak gitu. Dan ini kartu yang keenam soal kondisi finansial ya. Kalau untuk keuangan sih aku lihat sebenarnya ada banyak keberuntungan soal kondisi keuangan Taurus di Juli. Ada hal-hal yang akan berjalan dengan stabil soal kondisi keuangan di sini teman-teman ya. Ada keberuntungan, ada kestabilan, dan setidaknya ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi tenang soal kondisi keuangan kamu. Artinya di sini apa? Kondisi keuangan kamu baik, stabil ya. Kamu sendiri akan tenang soal keuangan. Jadi yang kalaupun ada yang bikin gak tenang, ini hal-hal lain di luar keuangan. Lalu di kartu yang ketujuh, love life, percintaan. Gimana percintaan Taurus di bulan Juli? Aku lihat kalau untuk percintaan juga lagi ada keberuntungan di sini. Soalnya ada perubahan ya. Ada perubahan dalam kehidupan percintaan seorang Taurus. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan hubungan, percintaan, memang akan banyak perubahan di sini Taurus, dan perubahannya tentunya ke arah yang lebih baik di sini. Kalau aku lihat ya, kalau udah Wheel of Fortune, ada hubungan yang akan semakin menguat ya. Terus juga adanya hal-hal yang tidak terlalu terikat di dalam hubungan di sini yang membuat pikiran kamu mungkin selama ini kayak terganggu gitu ya. Contoh yang terlalu terikat kan kayak kecemburuan yang berlebihan, atau apalagi ya, keposesifan seseorang gitu yang membuat terikat kan, rasanya kan gak enak gitu ya. Dan hal-hal yang kayak gitu yang akan berubah. Dan di sini dalam hubungan juga akan ada kesabaran yang luar biasa di sini yang membuat hubungan itu jauh lebih harmonis ya. Kesabaran itu membuat hubungan jauh lebih harmonis di bulan Juli nanti. Itu soal percintaan, jadi bagus ya. Lalu yang kedelapan, apa best action yang bisa dilakukan seorang Taurus di kehidupannya? Aku lihat sih salah satunya adalah untuk tidak bertindak jealous terhadap siapapun, terus untuk tidak pansos terhadap siapapun juga, berusaha untuk menjadi seseorang yang murah hati, baik hati ya, dan fokuslah kepada hal-hal yang akan kamu tuju. Kayak pokoknya jangan terlalu fokus ngurusin kehidupan orang lain, itu aja sih ya. Jadi best actionnya itu kayak kita fokus sama kehidupan kita sendiri, dan di sini kamu juga lagi business oriented sekali ya, fokus sama bisnis, keluarga, keuangan, itu akan lebih baik. Dan di kartu yang ke-9, hasilnya outcome-nya gimana Kak buat Taurus di Juli? Kalau aku lihat sih hasilnya di Juli, Taurus memang segala sesuatunya di sini sebenarnya terlihat oke ya, cuman karena ada hal-hal yang kamu tinggalkan juga tadi, kamu seperti mencari jalan yang baru ya, sehingga aku lihat di Juli nantinya kamu akan dihadapkan pada sesuatu yang juga kayak di persimpangan dilema gitu. Ketika kamu berusaha untuk meninggalkan sesuatu tadi yang kamu rasa udah kecewa lah apalah, terus kamu tinggalin gitu kan ya. Nah ini nanti akan membuat kamu jadi dilema. Ini aku harus kemana setelah ninggalin sesuatu di sini tadi ya, nge-stuck gitu, nggak tahu kemana, arah tujuannya harus gimana. Dan ada keputusan-keputusan sulit juga yang pada akhirnya harus kamu ambil di bulan Juli nanti untuk kehidupannya kamu. Selanjutnya ya, mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Taurus ya di Juli 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya apapun yang menjadi keterbatasan kita ya, jadikan keterbatasan itu sebagai sesuatu kekuatan. Contoh gini,
Contoh, mungkin kita ada seseorang yang memiliki kekurangan di bidang A. Kita tahu kita memiliki keterbatasan pada bidang A tersebut, entah itu pengetahuannya ya. Sehingga di sini jadikanlah itu sebagai sumber kekuatanmu. Ketika kamu udah tahu kurang pada suatu bidang tadi, seharusnya itu harus terus kamu gali dan kamu pelajari. Jadikan kekurangan sebagai sumber kekuatan gitu, untuk kedepannya menjadi kekuatan bagi kamu, sehingga kamu akan terus menimba pengetahuan, menimba ilmu, dan membuat kamu kuat pada bidang tersebut yang awalnya mungkin tidak kamu kuasai, tidak kamu mengerti, atau tidak kamu pahami gitu ya. Jadikan keterbatasan sebagai kekuatan. Yang terbatas itu kuasai, Taurus, agar kamu punya power ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya raih cinta ya. Wow, di atas horizon kehidupanmu. Jadi apapun itu, hal-hal yang terkait dengan cinta di sini raihlah dengan penuh apa ya istilahnya, dengan penuh sukacita ya. Terus juga mungkin dengan penuh tadi kan di dalam kehidupan percintaan kamu pun banyak perubahan-perubahan gitu ya yang akan kamu hadapi ya. Dan perubahan ini kalau aku lihat memang ke arah yang lebih baik ya. Jadi istilah kata itu, mau cinta itu sesulit apapun raih gitu ya, akan ada fajar gitu yang menanti di sana. Jadi kamu nggak akan ketemu dengan senja ya, sesuatu yang mungkin akan menyedihkan berakhir, karena di sini kehidupan percintaanmu akan ada perubahan. Jadi itu pesannya, raih ya kehidupan percintaanmu bagai kamu meraih fajar di pagi hari. Selanjutnya lagi pesannya, kamu juga dipesankan katanya milikilah ya tekad di sini. Jadi tingkatkan tekadmu untuk kamu juga bisa sekalian mengurangi tingkat stres kamu gitu, mengurangi stres levelnya kamu. Dengan tekad yang kuat, keinginan yang kuat, kamu bisa mengurangi stres yang kamu punya, karena kayak lebih punya arah dan tujuan hidup kan ketika seseorang punya tekad gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya di bulan Juli. Kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan The Emperor, Aries. Yang paling kuat dengan Aries itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.